Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan nama saya Tina Bintaryani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan NIM 223703220062. Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pembelajaran dengan materi teks persuasi. Materi ini sesuai dengan kompetensi dasar, yaitu 4.14, menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Selamat menyaksikan. Praktek pembelajaran saya kali ini saya laksanakan di SMP PGRI 371 Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Praktek ini saya laksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 pada jam 13.00 WIB sampai jam 14.20 WIB. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah makan pagi, makan siang? Makan siang belum. Nanti setelah pembelajaran kita makan siang sama-sama. Oke? Tapi pembelajarannya harus bersemangat dahulu. Oke ya. Mari bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Tadi yang datang paling pertama siapa? Lama Bu, lama. Hanum. Baik, kepada Hanum silakan dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada lemes semuanya? Belum makan. Dan Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Baik, sebelum mulai pelajaran Butina mau absensi dulu. Butina mau absensi. Ahmad Fauzi hadir? Tidak, kenapa? Oh, saudaranya meninggal. Baik. Selanjutnya Hanum hadir? Ada Bu, saya hadir. Alhamdulillah. Rama hadir? Dafa hadir? Rifan hadir? Hadir. Asri hadir? Vivi, Ririn, Nuri, Indra, Frida, Dinan, Poppy. Berarti yang bikin hari ini hanya Fauzi ya, karena ada saudaranya yang meninggal. Untuk materi pelajaran yang terakhir masih ingat kemarin belajar tentang apa? Ayo, teks apa? Eksplanasi.
atau peristiwa atau fenomena. Nah, pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks, masih sama membahas tentang teks, tapi beda. Kalau kemarin eksplanasi, kali ini kita akan membahas teks persuasif atau persuasi. Siapa yang tahu teks persuasi itu apa? Ajakan. Ajakan, terus Rayuan. rayuan, terus ada yang tahu lagi? Teks persuasi, ajakan, rayuan, Ajakan. bujukan. Ya, teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, rayuan, bujukan atau himbauan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menulis teks persuasi menggunakan media poster. Nah, materi ini itu sesuai dengan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu kompetensi dasar menyajikan gagasan atau pendapat berupa teks persuasi atau teks yang berisi rayuan, bujukan, himbauan yang sesuai dengan struktur, kaidah kebahasaan dan unsur lisan. Nah, dalam pembelajaran hari ini nanti dihadapkan kalian kalian mampu menentukan topik dari teks yang akan kalian buat. Terus yang kedua, setelah menentukan, nanti kalian mampu membuat kerangka halaman teks persuasi. Lalu yang ketiga, kalian nanti mengumpulkan data dan fakta dari argumen-argumen yang kalian kumpulkan. Lalu yang keempat, mengembangkan teks persuasif. Dan yang kelima, setelah nanti menjadi teks utuh, kalian menyunting itu nanti mengedit teks persuasif dia dari ejaannya. Dari sini ada pertanyaan? Tidak buat penyemangat dulu. Mari bersama-sama kita akan tepuk semangat. Setelah tepuk semangat, kita akan bermain lagu lawan. Game. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat. Diulangi lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Baik, permainan gamenya. Silakan kalian berdiri. Berdiri lagi. Berdiri lagi. Kalau saya menyanyikan lagu, kamu nanti membalasnya dengan tawaran kamu. Jadi permainan contohnya kayak gini. Maju, 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 kita teriak hore, hore. Kalau katanya maju, nah, jadi kalau begitu ada teriak hore, kamu langsung balas mundur, mundur, mundur. Ini nanti kalau kamu bilang bisa, bisa, bisa. Insyaallah. 1, 2, 3. Maju, 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 kita teriak hore, lawan kata. Mundur, 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 kita teriak hore. Besar, 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 kita teriak hore. Kecil, 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 kecil. kecil, 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 kita teriak hore. Hore, panjang. Panjang, 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 panjang. Lawan katanya panjang. Panjang. Pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, kita teriak hore. Tepuk tangan buat semuanya. Baik. Tadi kan kita sudah menjelaskan. Boleh bertanya buat kawan semangat aja biar belajarnya terus semangat. Kita hari ini akan belajar mengenai teks persuasi atau persuasi. Nah, tadi masih ingat nggak? Teks persuasi ini
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, satu, menentukan topik dengan tepat. Terus yang kedua, membuat kerangka teks persuasif dengan cermat. Lalu yang ketiga, mengembangkan kerangka karangan menjadi teks persuasi dengan tepat. Lalu dan yang terakhir, mampu menyunting teks persuasi sesuai dengan struktur, kaidah bahasa dan unsur lisan. Nah, tadi jawabannya udah banyak yang benar. Ya, teks persuasi itu adalah teks yang sifatnya mengajak, membujuk, ataupun menyuruh. Cuman caranya itu enggak, kalau menyuruh kan, dapat ambilkan ini, itu memerintah. Tapi kalau membujuk atau merayu itu dapat nyaman nggak kelasnya kotor. Kelas kotor itu bikin kita belajarnya tidak semangat. Alangkah lebih baiknya, mari kita bersihkan kelas ini. Jadi kalau untuk membuat sesuatu itu ada tujuannya mengajak, tapi tidak secara langsung. Dari sini pengertiannya sudah paham? Paham. Paham, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Lalu ciri-cirinya? Ciri-cirinya? Berisi data dan fakta. Jadi ketika kamu berargumen atau mengajak seseorang, kamu harus menyampaikan datanya itu apa, data dan faktanya itu apa. Selanjutnya, tujuan dari teks persuasif sebagai perintah, rujukan, meyakinkan pembaca, dan sebagai alat promosi. Biasanya teks persuasif itu di iklan banyak. Ini untuk strukturnya, pengenalan isu, rangkaian argumen, dan pernyataan ajakan dan penegasan kembali. Satu, pengenalan isu. Jadi pertama kita akan dikenalkan dulu isu yang sedang terjadi itu apa? Bola. Ketika menonton bola melakukan tindakan yang tidak etis itu bagus atau enggak? Tidak. Semisal nih nanti ketika nonton bola terjadi kerusuhan. Sudah sering kan nonton bola banyak kerusuhan? Iya. Nah itu patut dicontoh enggak? Nah, sebagai penonton yang bijak apa yang harus dilakukan? Duduk nonton dan sportif. Kalau timnya kalah ya diterima, tidak boleh terus kecewa atau marah, apalagi melakukan tindakan kekerasan. Nah, dari bola ini nanti biasanya akan ditampilkan nih kejadian-kejadian yang menyatakan bahwa penonton bola itu ada yang anarkis gitu. Nah, itu dibuktikan dengan fakta. Berpendapatnya dibuktikan dengan fakta. Terus baru nanti keluar kalimat ajakannya. Mari kita menonton bola secara sportif. Paham dari sini? Paham. Nih kaidahnya. Kalau untuk kaidahnya pasti berisi bujukan, rayuan, terus pendapat, kalimat pendapat. Jadi harus ada pendapat kita. Kenapa kita membujuk atau merayu orang itu? Terus didukung dengan kalimat fakta. Membuat iklan pun juga seperti itu. Contoh iklan susu, pasti akan menyatakan susu ini murni asli, diperas langsung dari sapi. Dia sudah mengalami proses fermentasi sedemikian rupa sehingga benar-benar yang tersimpan dalam susu itu adalah susu yang berkualitas bagus. Nah, itu contohnya. Dia menyampaikan fakta-fakta. Nah, tujuannya apa? Biar kamu tertarik. Kalau kamu sampaikan fakta kan kamu pasti akan tertarik. Paham ya kaidahnya ya? Menulis teks persuasi tadi sudah disampaikan. Pertama menentukan topik, lalu merumuskan tujuannya, membuat kerangka, mengumpulkan data, menyusun teks. Oke, terima kasih. Dari pemaparan materi ini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Sudah paham semuanya? Bu Tina akan menampilkan sebuah contoh teks
persuasi. Kalian pahami. Nanti kalian cari itu isu yang dibahas apa, faktanya apa, dan argumennya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh teks persuasi tema pendidikan yang berjudul Ayo Gemar Membaca. Tahukah teman-teman, bersumber dari kominfo.go.id, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Hal itu berarti minat baca masyarakat Indonesia sangat sedikit atau rendah. Ini bukan hanya terjadi di kalangan remaja, tetapi juga terjadi di kalangan orang tua yang minat bacanya semakin berkurang. Apalagi dengan zaman yang sekarang, segala teknologi semakin canggih, sehingga masyarakat lebih tertarik pada yang instan. Nanti boleh ditanyakan kalau sudah. Padahal membaca memiliki banyak manfaat, seperti menambah kosakata baru, meningkatkan kemampuan, memperluas pengetahuan dan wawasan. Wah, berarti membaca sangat penting bagi diri. Keadaan seperti ini tidak bisa diteruskan. Masyarakat Indonesia harus mengubah pemikirannya agar tidak tergantung hanya dengan teknologi. Tunggu apa lagi? Ayo mulai biasakan gemar membaca. Dengan demikian, minat membaca harus ditanamkan sejak dini dan mulailah bangun kebiasaan membaca, bukan bermain internet. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari video contoh teks persuasi, topik yang dibahas apa? Membaca. Membaca. Ada lagi topik yang dibahas yang lebih spesifik? Gemar membaca. Ada lagi? Apa tadi? Bu, kalau topiknya saya menulisnya minat membaca, boleh? Boleh. Kan yang dia bahas itu tentang membaca. Topik itu adalah garis besar yang akan dibahas itu apa. Jadi kalau dari si Hanung, dia menulis topiknya gemar membaca, si Indra menulis topiknya minat membaca, tidak apa-apa. Terus isu yang dikenalkan tadi, isunya tentang apa? Masih ingat gak? Di paragraf awal tadi, bagaimana minat baca warga Indonesia? Dua dari bawah. Dua dari ke bawah, berarti minatnya bagus atau jelek? Jelek. Kenapa? Tadi kenapa minat baca warga Indonesia jelek? Karena suka yang instan. Nah, tadi si Ripan bertanya, Bu, instan itu apa? Instan itu sesuatu yang praktis. Kalau zaman dulu kayak kita membaca buku pakai buku dibuka. Sekarang mau membaca itu biasanya cuma pakai HP. Bahkan yang terjadi tidak usah yang di sana. Yang terjadi di sekolah kita, ketika kalian mendapat informasi dari guru lewat WA, apakah kalian sudah memahaminya 100%? Anu sudah, tapi ada beberapa sudah atau belum? Belum. Bu, kok tahu belum dari mana? Respon kalian setelah di WA pasti tanya, Bu, pakai seragam apa? Bu, masuknya jam berapa? Padahal di pengumumannya sudah disampaikan. Inilah fakta atau bukti bahwa minat membaca kalangan anak-anak remaja itu rendah. Kalian tidak terbiasa untuk membaca. Daripada baca lebih suka nonton video. Benar atau tidak? Nah, tadi berarti benar udah menyampaikan ya, udah ada isunya tentang minat baca yang rendah. Terus faktanya banyak anak-anak remaja yang kurang suka membaca atau lebih sukanya membaca yang instan. Itu faktanya. Terus tadi kalimat pernyataan ajakannya bagaimana nih? Rasa ingat gak dia mengajak kita untuk apa?
gemar membaca. Nah, di kalimat paragraf tadi kita tampilkan lagi. Nah, di sini ada kata-kata dengan demikian minat membaca harus ditanamkan sejak dini. Ini adalah bagian dari penegasan kembali. Ciri kalimat penegasan kembali dia ada kata ini. Dengan demikian, oleh karena itu, sehingga, itu cirinya seperti itu. Kalau ciri kalimat ajakan ada kata ayo, terus ada selain kata ayo. Kalimat atau kata ajakan selain kata ayo. Mari, terus maka masuk? Enggak. Tergantung konteks kalimatnya ya. Oke. Dari sini ada pertanyaan lagi nggak? Sini. Rifan ada pertanyaan lagi nggak? Enggak. Oke. Agar lebih pahamnya lagi, ini akan membagikan LKPD. Dibagi kelompoknya karena ini sudah sesuai 4-4-4, berarti kita ada 3 kelompok ya. Silakan dibahas sama kelompoknya. Oke. Silakan dibahas dengan kelompoknya. Kita jelaskan dulu cara pengerjaannya. Baik, perhatikan. Ini dipelajari kompetensi dasarnya dan indikatornya. Lalu tujuan pembelajarannya kita hari ini apa? Lalu setelah itu lembar ketiga, kalian akan melihat sebuah poster. Masing-masing kelompok berbeda posternya. Setelah melihat poster, selanjutnya kalian nanti akan saya minta untuk menentukan topik, pengetahuan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Setelah itu, baru di halaman terakhir sini, nanti kalian menuliskan paragraf persuasi. Bisa dipahami dari sini? Bisa? Oke, silakan dikerjakan secara berkelompok. Dibahas secara berkelompok. Ini diambil yang lembar belakangnya aja. Diambil yang lembar belakangnya aja. Silakan dikerjakan. Bu Tina beri waktu 5 menit. Nama yang ditulis di sini aja. Sini ya. Kalau 1 menit tambahin. Materinya apa? Kamu materinya apa? Sampah. Jangan membawa sampah sembarangan. Ini kelompok ini silakan materinya tentang buang sampah sembarangan. Ya, bagaimana? Gak apa-apa, seperti bawahnya. Ini materinya Saya banyak masalah. ini Berangin gitu. baik. Untuk kelompoknya Popi, sudah menentukan topiknya apa? Poster yang didapat apa? Coba dilihat dulu. Tentang bahaya narkoba, berarti kira-kira didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau posternya bahaya narkoba, berarti topiknya apa? Narkoba. Boleh. Terus, Bu, kalau untuk mencari fakta dan argumen ini bagaimana? Boleh, silakan dikeluarkan HP-nya untuk mencari sesi. Boleh nyari jawabannya di ini dibagi. Ya, boleh ada yang bisa bantu? Nggak bisa.
dari posternya tidak ada kandungannya atau fakta, boleh pakai HP untuk searching, boleh cari di HP. Ya, Bibi gimana? Indra nggak langsung ditulis di sini? Gak, iya, langsung aja di sini daripada 2 kali kerja. Baik, sudah selesai waktunya. Oke, sekarang adalah waktunya presentasi. Siapa kelompok mana yang mau presentasi dulu? Kelompoknya Nuri? Boleh, silakan. Kelompoknya beri sambut aja untuk tangan yang siap. Silakan Nuri dan Asri. Kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi. Itu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Suaranya yang lebih lantang lagi saya. pengenalan isu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama jika di dalam rokok terkandung nikotin dan tar. Keduanya merupakan zat kimia yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan. Yang kedua, rangkaian argumen selain gula dan nikotin yang disebut dalam kemasannya. Sebenarnya di dalam satu batang rokok terkandung lebih dari 44.000 terkadang manfaat yang dikatakan. Baik, dari kelompok lain ada yang menanggapi? Coba tadi kandungan yang berbahaya dari rokok apa? Nikotin dan terus perokok aktif dan perokok pasif yang lebih berbahaya perokok mana? Aktif atau pasif? Pasif. Karena dia tidak merokok tapi dia juga bisa menerima imbasnya. Ada lagi kelompok lain yang menanggapi. Jadi tadi kalimat persuasifnya apa? Kalimat persuasif dari bahaya merokok apa? Kelompoknya Poppy. Kalimat persuasif apa? Apa? Ini timnya pastinya malu-malu. Ayo menghindari rokok. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Selanjutnya siapa kelompoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik bahwa sampah tempatnya isu sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah yang berserakan di sekitar kita. Rangkaian organ sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang sendiri, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah organik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Kelompok yang lain diperhatikan tidak fakta dan bahwa sampah tempatnya sederhana itu maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjawab kebersihan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 1, Dava dan Rifa. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Dava dan Rifa. Kelompok yang terakhir presentasi, Poppy. Poppy dan? Iya, Bu. Oh, Poppy dan Brenda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang
kecanduan dan sakau, mereka harus menggunakan narkoba agar kembali tenang. Yang kedua, kakek dan nenek juga, pada kondisi ini pengguna akan mengalami rasa sakit yang hebat dan tidak tertahan hingga mereka mendapatkan narkoba kembali. Di pernyataan ajakannya adalah Penggunaan narkoba akan menghancurkan masa depan pengguna. Jangan pernah mencoba mendekati narkoba. Ada banyak bahaya yang mengikutinya. Segera jauhi narkoba sebelum lama. penegasan kembali. Oleh karena itulah segeralah menjauhi narkoba. Banyak dampak buruknya akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Para pengguna narkoba hanya merasakan kenikmatan sesaat saja. Jangan mendekatinya karena jika sudah dekat akan sulit sekali. Baik. Beri tepuk tangan dulu. Betina beri penegasan ulang lagi ya. Betina beri penguatan materi. Tadi dari kelompoknya Poppy, silakan kelompoknya Poppy, kelompoknya Nuri, kelompoknya Dava, silakan. Tadi masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan dari Betina itu dievaluasi lagi, direvisi jawabannya agar nanti hasilnya lebih bagus. Penguatan materi kita hari ini kita membahas mengenai teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berupa ajakan, rayuan, dan himbauan. Nah, dari beberapa kelompok tadi, ajakan apa saja? Dari kelompoknya ini ajakannya buanglah sampah pada tempatnya. Kelompoknya Poppy, ajakannya jauhi narkoba. Kelompoknya Nuri tadi hindari merokok walaupun sebentar. Oke. Untuk lebih pahamnya lagi, silakan kalian kerjakan. Sudah. Nanti KPD-nya diperbaiki, selesai diperbaiki dikumpulkan lagi ke buku. Sekarang kita mengerjakan soal tes ya. Soal tes. Nah, beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Mengerjakannya 5 menit saja ya. Usaha kamu ya? Iya, pilihan ganda saja. Silakan disilang-silang namanya ditulis di atasnya. Ipan. Iya. Baik, dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan mulai. Yang sudah selesai, boleh dikumpulkan ke Betina. Baik, oke, Ivan sudah selesai. Hanum sudah selesai. Oke, Dava sudah selesai. Mengerjakannya cepat-cepat semua ya. Sudah paham tentang teks persuatif ya? Iya dong. Oke. Sudah? Oke. Ini Bu, Sudah? Nanti dikumpulkan jadi satu ya. Sudah? Sudah? Sudah Indra?
Untuk materi pelajaran selanjutnya silahkan dipelajari di buku paket, dipelajari dulu. Jadi ketika masuk biar seperti ini, semuanya sudah paham seperti itu ya. Ada kesulitan nggak mengenai teks persuasif? Tidak. Ada kesulitan? Tidak. Paham bisa? Bisa. Oke, baik yuk. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Karena hari ini yang presentasinya paling bagus adalah Poppy. Suatu kehormatan buat Poppy untuk memimpin